nurunin sebulan 7 kilo, sebulan 8 kilo. Malah saya sekarang itu malah ngerasa hasil itu nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Kembali lagi kita dalam Ekstra Tapak Suci SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Pada sesi ini kita akan sharing-sharing dengan tamu spesial. Nah, siapakah tamu spesial kita? Mari kita temui bersama. Bang Iqbal, ini apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik Mas. Gimana kabarnya Meka? Masih suka ikut latihan nggak ini? Oh, Meka tiap hari ikut latihan om saya. Ketika pertandingan ini ya Bang, ini kan banyak sekali faktor-faktor yang dialami oleh atlet, yang utamanya adalah grogi. Ya kalau grogi saat pertandingan itu wajar Mas, apalagi untuk anak-anak kecil, anak-anak SMP yang belum punya pengalaman sama sekali, apalagi untuk pertama kali tanding itu pasti wajar untuk grogi. Nah, tinggal pinter-pinter pelatih ngarahinnya aja, pelatihnya yang menenangkan, mengarahkan untuk agar si atlet itu groginya tidak berlebihan, tidak membuat grogi itu menjadi sesuatu yang buruk untuk si atlet. Ketika pertandingan itu kan ada menang dan kalah. Nah, kebanyakan siswa-siswa itu ketika mengalami pertandingan dan kalah itu mereka itu down-nya itu cepat sekali. Nah, ini mungkin bisa di-share pengalaman Bang Iqbal Chandra sebagai atlet pelatnas. Pernah nggak mengalami kekalahan dan gimana cara mengatasinya supaya tidak nangis atau tidak macet latihannya itu? Kalau saya nilainya kalau mereka kalah terus mereka frustasi itu ya hal yang wajar. Saya juga dulu pernah ngalami seperti itu gitu. Tinggal kembali lagi pintar-pintar orang terdekat ataupun sang atlet memang tujuannya kemana. Apakah dia memang betul-betul ingin jadi atlet? Apakah cuman ikut-ikutan? Nah, biasanya yang memang orang yang betul-betul niat mau jadi atlet bakalan susah untuk mundur gitu aja gitu. Apalagi emang yang udah punya mental yang bagus. Nah, tinggal banyak juga yang nanya ke saya, gimana Bang, saya ini udah sering pertandingan tapi saya nggak pernah menang gitu kan. Nah, iya, betul. Saya tuh frustasi gitu. Nah, gimana caranya mengatin diri saya lagi gitu. Nah, sekarang kalau saya ibaratin, ingat lagi apa yang udah kalian korbanin buat prestasi ini, buat olahraga ini. Ingat siapa yang udah doain kalian, siapa yang udah kalian tinggalin untuk menempuh prestasi ini. Kalau saya dulu yang saya ingat-ingat selalu kayak gitu. Oh, saya udah ninggalin keluarga karena harus pelatnas. Terus harusnya waktu kita yang bisa buat bermain tapi nggak ada karena kita pakai buat latihan. Nah, itu aja lagi yang motivasi saya. Jangan sampai apa yang sudah saya buang-buang selama ini kayak waktu sama keluarga, waktu sama teman, terus waktu saya untuk mungkin bisa main ke sana ke sini. Nah, jangan sampai waktu yang udah saya buang itu malah terbuang sia-sia, saya enggak dapatin hasil apapun gitu. Beberapa pertandingan kan saya juga melihat Bang Iqbal Chandra sendiri ini ketika bertanding itu kan ditonton orang tuanya. Nah, ini ada kasus unik, beberapa siswa kami itu ketika bertanding, orang tuanya itu niatnya nonton, tapi ketika sampai ke gelanggang, nggak usah, nanti saya malah bingung. Nah, akhirnya orang tuanya nggak ikut. Nah, itu gimana cara mengatasinya itu? Banyak sih, memang tipe-tipe anak-anak itu banyak bervariasi, ada yang semangat kalau orang tuanya nonton, ada juga yang mungkin nggak pengen orang tuanya nonton. Ya sebenarnya nggak masalah sih Mas kalau dia nggak pengen orang tuanya nonton. Menurut saya nggak masalah selagi dia memang dari awal memang sudah dia minta izin atau minta restu ke orang tuanya. Dia izin pertandingan atau izin latihan, selama orang tuanya mendukung. Kalaupun orang tuanya itu nggak datang ya nggak masalah menurut saya. Soalnya memang tipe anak-anak itu banyak, termasuk adik saya juga termasuk kayak gitu. Adik saya tipe orang yang kalau ditonton sama orang tuanya agak ngerasa terbebani gitu.
Nah, kan beda-beda karakteristik Ya, anak-anak itu random. Mas ya. Jadi enggak masalah diikutin aja, nanti dicarikan solusinya. Misal anak tersebut enggak pengen orang tuanya datang, takut ngerasa beban atau malu atau apa gitu kan, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting izin dulu sama orang tuanya. Orang tuanya memang udah tahu anak ini mau bertanding, udah dapat restu dari orang tuanya, baru gitulah. Ya, memang tingkah anak-anak itu random. Nah, kemudian ini ketika sudah menang dalam sebuah pertandingan, itu kan kebanyakan atlet ada yang merasa cukup puas, apalagi ketika pertandingan di daerah, Bang. Jadi ketika sudah menang, semisal juara kota Salatiga, itu anak-anak sudah merasa cukup dan puas, sehingga ketika performanya masuk ke tingkat karisidenan, itu menurun. Cara menjaga motivasi atlet itu berasal dari diri sendiri atau dari faktor pelatihnya itu, Bang? Bisa dua-duanya harus nyatu. Si atlet harus punya tujuan yang tinggi, motivasi yang tinggi, motivasi yang lebih untuk prestasi terus. Sang pelatih tugasnya ya jaga motivasi itu. Jangan sampai atletnya udah punya motivasi tinggi, pelatihnya yang ngerasa puas. Wah, kamu sudah juara. Banyak pelatih yang puasnya atletnya itu untuk juara di tingkat kota aja gitu, banyak juga. Ya bukan karena dia mau, mungkin dia pengetahuannya belum cukup atau belum kenal gitu kan. Banyak pelatih yang gitu. Atau jangan sampai juga yang pelatihnya ngototnya minta ampun tapi atletnya nggak mau sama sekali, itu ya sama aja. Jadi harus klop nih, pelatihnya memang mau atlet ini juara, atletnya juga punya keinginan yang tinggi gitu. Ada beberapa atlet itu yang mengalami kasus seperti ini, Bang. Jadi ketika seleksi di daerah itu untuk masuk ke tingkat karisidenan, itu teman latihannya itu cukup banyak itu. Nah, kemudian ketika masuk ke provinsi lagi, temannya semakin berkurang. Bahkan latihannya itu sendiri, Bang. Pernah nggak Bang Iqbal Chandra itu mengalami masa-masa atau fase seperti ini? Latihan sendiri, terkadang pelatih juga sibuk dengan pekerjaannya. Ya saya selalu gitu sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang saya nggak terlalu bergantung sama orang lain. Jadi ya itu tergantung si atletnya sendiri. Jadi kalau saya sih, prinsip saya yang latihan, saya yang juara, saya yang nikmati hasilnya nanti. Kalaupun saya bergantung sama orang itu hilang, saya nggak bisa apa-apa lagi. Contoh teman gitu kan, saya nggak terlalu pengaruh itu mau 10 lah teman saya latihan, mau 5, mau 4. Malah kadang saya lebih senang latihan sendiri dengan pelatih sendiri gitu. Memang agak susah kalau misalnya sendiri, betul-betul sendiri gitu. Cuman ya diantisipasinya ya, saya kebetulan saya punya adik atlet pencak silat, istri saya atlet pencak silat, dan ya pilih aja antara salah satu. Kalau istri saya nggak ada, saya sama adik saya gitu kan. Kalau adik saya nggak ada, istri saya nggak ada, ya saya cari teman satu orang. Kalaupun mereka berdua nggak ada, ya nggak masalah. Yang penting ada perlengkapan untuk latihannya itu. Misal kalau mau main patching sendiri kan agak susah gitu ya, kan. Betul. Ya sudah, selama ada samsak ya belum menjadi masalah menurut saya. Tapi kalau samsaknya tidak ada, terus teman latihannya tidak ada, ya itu yang baru jadi masalah nanti. Mau latihan apa kita gitu kan. Sementara silat itu kan olahraga bela diri ya, namanya bela diri harus punya teman, minimal partner atau musuh gitu. Ya, ini kan ketika partner latihan Bang Iqbal ini kan saya lihat di beberapa story Instagramnya itu kan, kalau nggak adiknya kan istrinya sendiri. Nah, itu ketika menghadapi power tendangan Bang Iqbal itu kok bisa kuat, itu gimana? Ya sayanya yang kontrol sih, lebih sayanya ke yang kontrol. Sayanya ke lebih yang mengendalikan situasi gitu. Saya tahu power saya di atas, berarti saya harus kontrol kekuatan saya gitu. Nah, memang yang nggak susah seperti itu, Mas, untuk kalau sudah atlet tingkat, maksudnya udah sekelas PON. Nah, yang susah cari musuh yang atau teman yang agak sepadan. Makanya kalau saya
antisipasinya kalau saya pengen latihannya kuat-kuat ya saya nendangnya di samsat gitu. Walaupun saya di patching, kebanyakan nggak kuat teman-teman latihannya, meganginnya, Iya apalagi pasti. sparring. Iya, jadi pinter-pinter aja teh. Misal kalau saya lagi sparring sama adik, sama istri, saya belajar main tekniknya, belajar antisipasinya, bukan ke kekuatannya gitu. Ya, karena saya dengar info itu Bang Iqbal itu merupakan salah satu atlet pelatnas yang powernya tinggi ya. Info dari Pak Roni itu. Nggak tahu juga sih Mas, cuman ya mungkin kalau dilihat dari segi tes fisik atau tes daya ledaknya mungkin bisa dibilang lumayan lah, lumayan. Lumayannya itu seberapa? Nah, itu tadi kan dari segi teknis yang Bang. Ini salah satu musuh terbesar atlet juga adalah berat badan. Nah, ini ada beberapa anak itu ketika mengalami overweight itu mereka cara menurunkan berat badannya itu malah H-2 pertandingan mereka memforsir energi. Yang satu itu. Kedua, mereka tidak mau bekerja lebih ekstra untuk menjaga berat badannya ketika sebelum memasuki pertandingan. Nah, itu tips dari Bang Iqbal Chandra sendiri itu gimana Bang untuk mengatasi berat badan ini? Masalah saya klasik. Ya ini masalah klasik yang sering orang temui, termasuk saya juga termasuk orang yang selalu menurunkan berat badan. Cuman bedanya kalau saya udah program. Misal saya mau pertandingan bulan 8, ini masih bulan 1, saya kurang lebih harus nurunin 10 kilo, ya saya atur aja. Bulan segini saya harus turun sekian, bulan segini harus turun sekian, bulan segini harus turun sekian. Nah seperti itu. Karena yang udah-udah kalau kita nuruninnya dalam waktu pendek atau singkat, nanti tenaganya habis dibuat nurunin berat badan aja Mas. Kalau saya udah ngalamin yang namanya cuman nurunin sebulan 7 kilo, sebulan 8 kilo. Bulan 7 kilo. Iya, itu udah pernah saya alami. Nah, dan itu ya bisa tanding, bisa, cuman nggak maksimal. Nah, itu juga saya dapat pelajaran itu dari pelatih saya seperti Mas Roni, terus Bang Abbas, terus coach saya waktu di Asian Games, Coach Ferry. Nah, beliau yang kasih penjelasan tersebut. Nah, saya juga dapat teknik-teknik nurunin berat badan dari mereka. Nggak bakalan maksimal hasilnya, apalagi untuk usia-usia remaja gitu Mas ya. Kalau feeling saya sih, kalau saran saya, kalau memang sudah nggak mampu nurunkan berat badan ya mending main di kelas di atasnya. Gitu. Tapi kalau memang mau main di kelas tersebut ya berarti harus di prepare baik-baik jangka panjang. Misal kamu mau main di kelas A 39, 43 di remaja, sedangkan beratmu 45 atau 46, berarti dari jauh-jauh hari kamu harus udah coba nurunin. Kalau dari jauh hari aja udah nggak bisa nurunin, udah nggak bisa masuk, gimana sisa 2 hari gitu. Iya betul. Ya. Tiba-tiba ketika pertandingan kondisinya sudah lemes, kondisi mentalnya juga sudah, semangatnya sudah habis untuk menurunkan. Udah habis. Orang-orang itu kan tahunya ketika sudah di puncak, tapi ketika prosesnya kan banyak kan tidak tahu itu. Iya, semua proses yang saya lakuin saya rasa punya efek masing-masing Mas. Ketika saya menang, saya ngerasa itu ngebuat mental saya jadi tumbuh. Tapi ketika saya kalah juga, saya nggak ngerasa. Awalnya mungkin saya ngerasa frustasi seperti yang orang lain rasa, masa kalah sedangkan latihannya udah keras gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, direnungin lagi, proses kalah itu yang buat akhirnya saya belajar gitu. Oh kemarin saya kalah karena saya kurang fisiknya, atau saya kurang prepare, atau attitude-nya kurang. Oh saya bisa belajar dari kekalahan tersebut. Jadi semua proses saya rasa berefek pada perkembangan saya sekarang. Jadi saya nggak ngerasa, malah saya sekarang itu malah ngerasa hasil itu nomor 2. Hasil itu nomor 2. Yang penting prosesnya dulu. Saya percaya kalau prosesnya baik, hasilnya juga baik.
Gitu. Kalau udah prosesnya salah, hasilnya baik, mungkin kebetulan. Kalau saya bilangnya gitu, prosesnya nggak baik, tapi hasilnya baik, oh mungkin kebetulan. Atau beruntung, orang bilang gitu, beruntung. Cuman Proses beruntung yang baik menghasilkan hasil yang baik juga. Iya, Mantap. tapi kalaupun hasilnya nanti nggak baik, saya percaya itu bukan hasil akhir. Saya percaya Maksudnya misal bukan saya hasil akhir itu gimana Bang? Contoh waktu saya kalah di SEA Games 2017. Di situ saya udah ngerasa walk out itu ya Bang. Iya, nah itu Aduh. saya udah ngerasa kok kayak gini karir saya di internasional. Ternyata setelah saya renungin, terus dapat motivasi lebih juga dari pelatih, dari orang tua. Ya sudahlah, anggap aja kemarin tuh pelajaran buat saya. Nah, saya punya pemikiran, masa sih ya, kita kan mungkin banyak yang agama muslim Mas ya. Iya. Masa sih ya, apalagi tetap suci kan, masa sih ya Allah itu jahat sekali sama kita. Dari banyaknya kita berjuang, masa nggak ada yang dikasih juara? Apalagi prosesnya bagus gitu kan. Saya percaya suatu saat dari banyaknya kegagalan saya ini, pasti ada satu yang berhasil, dan itu nanti bikin saya senang gitu, bikin saya senyum. Ternyata benar. Waktu sepanjang saya pelatnas dari 2016 sampai 2018, karir saya naik turun, kadang juara, kadang kalah. Terpuruknya itu ya waktu 2017 nggak dapat medali sama sekali, event internasional, event multi event lagi, SEA Games gitu kan. Nah tapi saya ngerasa masa saya baru sekali atau 2 kali nggak dikasih medali aja saya udah frustasi. Selama ini kan kemarin saya udah dikasih rezeki yang bagus nih, sudah dikasih juara ini, masa saya gini aja putus asa. Nah dari situ saya mikir nggak masalah, ini mungkin ya prosesnya. Kalah itu menurut saya prosesnya. Oke. Begitu saya juara Asian Games baru ini yang kemarin proses fight yang udah saya lewatin gitu. Mantap sekali. Ketika pertandingan itu kita tertinggal poin. Nah, itu cara untuk menjaga fokus dan mood supaya bisa mengejar poin tersebut, mengungguli poin tersebut gimana, Bang? Dibiasakan di latihan, disimulasikan pas latihan ya. Memang kita ketinggalan poin berapa nih, poin 6, ketinggalannya di juri berapa gitu. Untuk yang saya udah pernah lakuin. Nah, saya belajar di setiap latihan, kalau ketinggalannya di juri sekian, saya harus ambil poin dari sudut sini gitu. Kalau ketinggalannya di juri sini, waktunya berapa detik, saya harus ngambil di sini. Emang itu udah harus dibiasain dari latihan. Kalau nggak biasa dari latihan ya percuma, orang di latihan aja nggak pernah dilakuin, gimana di pertandingan tiba-tiba ngelakuin, ya mustahil kalau saya. Iya, betul. Oke Bang, ini terakhir pesan dan motivasi untuk atlet-atlet SMP Muhammadiyah Plus. Oke. Buat anak-anak SMP Muhammadiyah Plus, terus berlatih, niatkan yang baik. Kalian sudah ada di jalur yang baik, dan carilah jalan yang baik untuk menuju prestasi yang baik. Oke, baik. Ini kan ada beberapa atlet yang ikut Bang. Barangkali saya mau menawarkan dulu, barangkali di antara mereka ada yang mau bertanya. 1 pertanyaan saja. Hanif, berani bertanya tidak? Oke, berarti pertanyaan saya sudah mewakili ya. Baik Bang Iqbal Chandra, terima kasih atas waktunya untuk sharing pada sesi kali ini. Baik, anak-anak, terima kasih atas kehadiran kalian. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang Iqbal Chandra. Ya. Bapak Suci ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.